Materi pertama adalah operasi hitung pecahan. Siapa yang di antara kalian yang sudah pernah tes? Sorry, pembahasan pertama adalah soal cerita ya, soal cerita perbandingan ya. Nah, sesuai dengan Permenpan, bahwasanya soal soal TIU itu ada soal cerita ya, tapi soal ceritanya tidak meluas kemana-mana. Seperti mungkin yang kalian pernah pelajari di buku-buku lain ya. Di buku ini cukup saja masalah soal cerita yang dikerjakan dengan cukup perbandingan terbalik atau perbandingan senilai ya. Nah, itu saja. Nah, kita bahas sampai coba lihat bukunya semua. Berapa nomor untuk soal ini? Ya, berapa nomor semua ini? Coba cek teman-teman. Iya. 20, Pak. Berapa? 20. 20, baik ya. Mudah-mudahan 20 soal ini kita bahas selesai malam ini 2 jam sampai jam 11 ya. Sampai 2 jam ke depan. Nah, baik teman-teman. Jadi saya atur ya supaya tidak ribut. Saya atur setiap 5 soal baru bertanya ya. Jadi setiap 5 baru bertanya. Pertanyaannya seputar yang saya bahas tadi. Nanti kalaupun ada di luar itu boleh bertanya kalau sudah selesai 20 soal semuanya ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah cukup ancurkan tangan ya, pilih ya yang simbol tangan ya. Nah, dan bertanya, nanti saya baca dan saya sebutkan masing-masing namanya yang sudah angkat tangan ya, supaya tidak ribut ya gitu. Baik. Nah, soal pertama ini adalah soal cerita. Di dalam soal cerita itu di SKD itu sampai 3-4 soal ya, soal cerita. Tapi tidak ada namanya soal peluang, permutasi kombinasi, tidak ada namanya soal perbandingan umur, tidak ada namanya apalagi soal-soal yang sulit-sulit. Intinya seperti inilah bentuk soal cerita itu yang dimaksud oleh Permenpan. Ya, nah, jadi saya bahas 5 soal ya, 5 soal dan nanti bertanya putar 5 soal itu. Baik. Nah, nomor 1 ya, soal ori. Nah, nomor 1. Nah, di sini ada soal. Ini soal akhir tahun lalu. Sebuah kolam ya, sebuah kolam kolam renang yang berada di arena olahraga dapat dikuras dalam waktu 3,5 jam melalui 6 saluran pembuangan. Jika 2 saluran tidak berfungsi sehingga tidak digunakan, nah waktu yang dibutuhkan untuk menguras kolam itu adalah berapa jam? Ya, jadi saya tidak izinkan untuk rekam karena saya sudah rekam. Nanti akan saya kirim ke grup ya. Baik. Nah, soal nomor 1. Di sini keterangannya bahwasanya kalau tersedia 6 saluran ya, 6 saluran, oke, pembuangan, maka akan terkuras bak mandinya itu selama 3,5 jam ya. 3,5 jam. Ya. Nah, bagaimana kalau 2 saluran tidak berfungsi? Artinya sisa berapa? Sisa 4 saluran ya, 4 saluran. Oke. Nah, di sini kita hitung. Nah, inilah kita hitung berapa waktunya, berapa jam yang dibutuhkan untuk menguras habis gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, dalam pengerjaan soal seperti ini itu hanya dua cara saja, 2 rumus saja ya. Pertama perkalian silang atau perkalian lurus saja. Ya, yang mungkin kalian pernah nonton YouTube saya katakan bahwasanya di soal cerita SKD CPNS itu hanya 2 saja caranya. Kali silang atau kali lurus. Ya, tidak pakai rumus ya, tidak pakai rumus ya. Nah, kalau ada buku-buku yang menyajikan rumus itu bukan buku CPNS ya. Nah, mungkin buku sudah lama dipakai. Baik, nah di sini teman-teman perhatikan bahwasanya kalau salurannya makin sedikit berkurang ya, otomatis makin lama waktunya atau namanya bertambah ya. Nah, saya ulangi, kalau berkurang salurannya otomatis makin lama waktunya untuk habis. Kenapa? Karena makin sedikit ya gitu. Nah, kalian perhatikan teman-teman semuanya, di sini ada tanda kurang, ada tanda plus. Kalau tandanya berbeda, namanya adalah perbandingan terbalik ya.
Nah, jadi teman-teman ada dua, ada perbandingan terbalik, ada perbandingan senilai. Nah, gitu. Ya. Kalau terbalik teman-teman, kalau terbalik kalian lakukan namanya kali kali lurus. Oke. Ulangi, kalau terbalik lakukan kali lurus. Kalau senilai kali silang ya. Itu rumus yang kalian ingat saja. Ya. Nah, jadi kalau kalian kuasai metode ini insya Allah nanti bisa jawab soal ya. Nah, kalian kali lurus. Nah, apa yang dikali lurus teman-teman? Nah, ini ya. 4 kalikan dengan B. Ya, nah, lurus dia ya. 4 kalikan dengan B. Nah, sama dengan 6 kalikan dengan 3,5 ya. 6 kali 3,5 ya. Oke. Nah, baik. Teman-teman, ini kalian sebelum kalian kali bisa juga kalian bagi dulu 4 dengan 6 ya. Nah, gitu. Dibagi apa? Dibagi bilangan yang sama. Apa itu? Nah, boleh bagi 2 ya. Boleh bagi 2. Oke, kenapa tidak dibagi 3? Kenapa? Karena 4 tak bisa dibagi 3. Nah, jadi cari bilangan yang bisa membagi kedua-duanya ya. Oke. Berarti 4 bagi 2 ini sama dengan 2 ya. 6 bagi 2 ini sama dengan 3. Artinya ini teman-teman sisa ini 2 kali B sama dengan 3 dikali 3,5 ya. Nah, sekarang 2 kali B. Nah, teman-teman kali ini ya. Nah, jangan sampai ada yang tidak tahu bagaimana kali-kali perkalian ada desimalnya, ada komanya ya. Coba 3,5 dikali 3 ya. Oke, dikali ini 15. Simpan 1. 3 kali 3 9 tambah 1 10. Komanya 1. Nah, berarti 10,5 di sini ya. Nah, jadi 2 kali berapa? Hasilnya 10,5. Berarti dibagi 2 ya. Berarti dibagi 2 teman-teman ya. Nah, 10,5 ya dibagi dengan 2 sama dengan apa? Nah, berarti gini. Oke. Nah, berarti 10 bagi 2 sama dengan 5. Ini salah 6 ya. Nah, terus 5 bagi 2 sama dengan 25. Oke, jadi 5,25. Jadi hanya 2 aja teori, teman-teman. Perkalian silang atau perkalian lurus itu saja ya. Nah, silakan sebentar ya, 5 soal baru saya sebut namanya angkat tangan. Nah, gitu ya. Oke, baik. Saya lanjut ke soal berikut. Oke. Jadi jawabannya adalah alfa. 10 bagi 2, 5. 5 bagi 2 atau 50 bagi 2, 25. Gitu. Baik. Nah, saya lanjut ke soal berikut nomor 2. Nah, ya, nomor 2. Nah, suatu perusahaan konveksi mempekerjakan 80 orang pekerja yang dapat membuat 20 jahitan dalam 24 jam. Berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam, jumlah pekerja 80 ya. Variabelnya ada 3, ada pekerja, ada banyak jahitan, ada waktu. Nah, gitu. Nah, tapi karena jumlah orangnya sama, ini bisa dihilangkan saja ya. Artinya apa? Artinya hanya melibatkan 2 buah variabel. Apa itu variabel apa? Banyaknya yang dijahit dengan waktunya. Nah, gitu ya. Nah, dari sini 20 jahitan. Kalau 20 jahitan ya, 20 jahitan. Oke. Nah, itu membutuhkan waktu 24 jam. Ya. Nah, gimana kalau waktunya sisa berapa? Sisa 18 jam saja, teman-teman. Ya, gitu. Oke. Nah, berapa jahitan yang diperlukan? Nah, yang dihasilkan. Oke. Nah, teman-teman perhatikan lagi. Ini apakah perbandingan terbalik atau senilai? Kalian simak. Kalian pikirkan apa kira-kira. Nah, waktunya berkurang. Kalau berkurang waktu, teman-teman, ya. Oke. Otomatis yang dijahit juga pasti sedikit. Makin berkurang juga. Ini yang kalian perlu analisis. Makin sedikit waktu yang bekerja, maka yang dihasilkan juga sedikit, makin sedikit. Nah,
tandanya teman-teman sama. Sama-sama negatif. Ya. Kalau sama-sama negatif artinya perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai ya, maka lakukan namanya kali kali silang. Oke. Kalau perbandingan terbalik, lakukan namanya kali lurus. Hafal ya. Kalau perbandingan senilai, lakukan namanya kali silang. Nah, ya gitu. Ingat ya. Nah, sekarang teman-teman kali silang. Yang mana kali silang ini? B ini kalikan dengan 24. Gini, 24 dikali dengan B. Sama dengan 20 ya dikali 18. Nah, kalian bisa kalikan dulu 20 kali 18. Tapi hasilnya besar. Nah, supaya tidak besar, kalian baiknya kalian bagi dulu. Boleh, ini. Boleh kalian bagi 18 dengan 24. Atau boleh juga 20 dan 24. Terserah, sama hasilnya. Kalau kalian bagi ya 18 dengan 24 dibagi apa? Dibagi bilangan yang sama. Apa itu? Dibagi 6 bisa ya. Oke. 24 bagi 6. Jawabannya berapa? Jawabannya 4 ya. Nah, 20 bagi 6, sorry, 18 bagi 6 jawaban sama dengan 3. Nah, ya. Nah, sekarang tinggal kita tulis ulang. 4 dikali dengan B sama dengan 20 dikali dengan 3. Ya. Boleh kalikan dulu 20 kali 3, boleh dibagi dulu 20 dibagi 4 habis ini sama dengan 5. Nah, ya. Simpel ya. Berarti B sendiri sama dengan 5 dikali 3 atau sama dengan 15. Jadi sudah dua nomor kalian bisa bandingkan. Ada namanya kali lurus, ada namanya kali silang. Kalau kali lurus ketika perbandingan terbalik. Kalau kali silang perbandingan senilai. Apa cirinya? Perhatikan tandanya. Kalau tandanya sama tandanya, maka dinamakan sebagai perkalian kali silang ya. Gitu. Oke, nah dua soal selesai ya, jadi gampang sekali. Nah sekarang kita lanjut ke soal berikut nomor 3 ya, nomor 3. Oke, nah Kadek Oka dari mana asalnya Kadek Oka? Dari Bali ya? Oke, baik. Nah selanjutnya nomor 3 ya, nomor 3. Nah, untuk membuat 12 cangkir kopi yang enak, seorang barista memerlukan biji kopi sebanyak 144 gram. Jadi kalau 12 cangkir ya, sorry, kalau 12 cangkir itu butuh bahannya 144 gram. Jika barista tersebut ingin membuat 30 cangkir, ya, maka biji kopi yang diperlukan apa ya gitu. Oke. Nah, ini gampang teman-teman ya. Kalau yang ditanya siapa baristanya itu susah. Nah, kalau 12 mau buat 12 cangkir ya. Oke. Itu butuh bahan kopi sebanyak 144 gram. Ya. Nah, sekarang kalau ingin 30 cangkir hasilnya ya. Oke. Nah, maka di sini berapa gram yang dibutuhkan? Oke. Nah, kalian pikirkan lagi. Nah, 12 ke 30 kan bertambah. Kalau bertambah, kalau mau makin banyak kopi yang dibuat, otomatis bahan kopi juga harus bertambah juga, ya. Nah, tandanya sama, artinya perbandingan senilai. Kalau tandanya sama, ya, sama tandanya, lakukan namanya kali silang, ya. Oke, kali silang kalau tandanya sama. Kalau tandanya berbeda, kali lurus. Nah, gitu ya. Nah, kali silang teman-teman, 30 kali dengan B, gini. Ya, 30 dikali dengan B, nah, sama dengan 12 dikali, sorry saya ulangi ya, kali silang, berarti, oke, nah, kali silang ya, berarti ini 12 kali B, oke, di 12 dikali dengan B, sama dengan
30 kali 144. Ya, kalian bisa kali ini baru bagi, tapi baiknya kalian bagi dulu karena lebih gampang. 144 dibagi 12, ya. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 12 di sini. Nah, artinya apa teman-teman? Sisanya ini, sisanya adalah B sama dengan 30 dikali 12. Nah, gitu. Ya, jadi gampang sekali. Ya, sekarang 30 kali 12 berarti apa jawabannya? 3 kali 12 kan 36 coy. 36. Ada nolnya 1, berarti tambahin 0 di sini. Nah, 360 gram yang dibutuhkan ya, gitu ya. Jadi soal cerita itu gampang ditiup ya. Ya, kenapa susah? Karena kalian salah belajar soal. Ya, tidak ada namanya akar-akar bersusun, tidak ada namanya perbandingan umur, nggak ada namanya peluang permutasi kombinasi. Ya, Anda ini kan mau SKD, bukan mau ulangan matematika, ya. Oke. Nah, tidak semua orang calon ASN tahu matematika, ya. Nah, jadi hanya dikasih yang gampang-gampang saja, dasar-dasar. Kenapa? Karena namanya adalah seleksi kompetensi dasar, ya. Saat kalian duduk di bangku SD dulu pernah pelajari. Bukan materi SMA, bukan, ya. Nah, lanjut ya, nomor 4. Hari libur Bimo berkendara dari rumahnya menuju pegunungan, ya. Ia berangkat dari rumah pukul 05.30 WITA dengan kecepatan 40 km per jam sehingga untuk sampai di gunung memerlukan waktu 6 jam. Nah, ya. Saat ini Bimo meningkatkan kecepatannya menjadi 60 km per jam. Bimo akan tiba di pegunungan pada pukul berapa? Nah, jadi kita lihat dulu. Ya, saya pernah bahas mungkin di YouTube bahwasanya soal masalah jarak, kecepatan waktu itu tidak ada. Nah, ya, itu kalau apa namanya? Tidak ada kalau seandainya soalnya itu yang seperti yang rumit-rumit ya, yang pakai rumus. Contohnya mungkin ada yang namanya menyusul berpapasan, itu tidak seperti itu bentuk soalnya. Itu soal fisika, bukan soal SKD ya. Oke. Nah, gini. Eh baik ya. Nah, kalau kecepatannya 40 km per jam ya. Nah, maka perlu waktu 6 jam untuk sampai di gunung ya. Oke. Nah, baik. Eh nah, kalau kecepatannya menjadi 60 km per jam, oke. Nah, maka di sini berapa jam yang dibutuhkan gitu. Oke. Nah, jadi langkah pertama adalah kalian pikirkan dulu ini apakah perbandingan terbalik atau senilai. Nah, ya gitu. Sekarang pikirkan kecepatan. Kalau kecepatannya bertambah, ya, makin naik kecepatan, otomatis waktunya pasti turun. Makin cepat sampainya. Nah, makanya dibilang ini berkurang. Nah, gitu coy, ya. Tandanya beda. Kalau tandanya beda, berarti kalian lakukan namanya apa? Perkalian lurus. Nah, jadi ini kali lurus. Kenapa? Karena tandanya berbeda. Nah, gitu ya. Oke, nah ini 60 kalikan dengan B. Nah, gitu. 60 kalikan dengan B sama dengan 40 kalikan dengan 6. Nah, gitu. Selanjutnya adalah kita lakukan operasi matematika biasa saja. Ini teman-teman ya. Nolnya bisa 60 bagi 6, jawabannya berapa? 10. Nah, sisa apa? Sisa 10 kali B sama dengan 40. Berarti untuk mendapatkan B ya, B apa? 10 kali berapa 40? Jawabannya 10 kali 4. Di mana dapatnya? Dari ini, 40 dibagi 10. Nah, sama dengan 4 jam. Oke. Nah, kalau si Bimo tadi berangkatnya pukul 5.30, 4 jam perjalanan berarti 5.30 tambah 4 jam. Jadinya adalah 9.30. Gitu coy. Ya, gampang ya. Nah, itu soal nomor 4. Baik. Soal terakhir sebelum bertanya ya, soal nomor 5.
Nah, soal nomor 5. Nah, seorang penjahit menerima pesanan baju. Oke. Nah, soal nomor 5. Oke. Seorang penjahit menerima pesanan baju untuk 280 anak panti asuhan yang jika dikerjakan sendiri dibutuhkan waktu 42 hari. Berapa karyawan yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan dalam waktu 2 minggu ya? Nah, seorang penjahit ya. Nah, artinya gini, satu orang. Nah, satu orang itu bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 42 hari. Ya. Nah, 42 hari. Oke. Nah, berapa karyawan yang diperlukan ini? Berapa karyawan? Berapa orang karyawan? Nah, supaya selesai dalam waktu berapa? Dalam 2 minggu. 2 minggu itu sama dengan apa? Sama dengan 14 hari. Nah, ya gitu. Nah, lalu mungkin kalian bertanya, Kak, kenapa ini tidak diperlukan? Nah, ini cuma pengecoh saja, tidak perlu dipakai dalam penyelesaian soal, ya. Nah, sekarang kalian lihat lagi, ya. Nah, 42 ke 14 kalau berkurang hari, kenapa bisa begitu? Karena banyak orang yang kerja atau ditambah orangnya. Nah, ya, jadi perbandingan apa namanya? Perbandingan terbalik. Kalau tandanya sama, nah, kalau tandanya sama, berarti lakukan apa namanya? Namanya kalikan, nah, kali lurus lagi. Sorry. Kalau tanda beda ya, tandanya beda, ya, lakukan kali lurus. Nah, gitu ya. Berarti B kali 14 ini. B kali 14 sama dengan 1 kali 42. Nah, gitu saja. Ya, B kali 14 sama dengan 1 kali 42, 42. Nah, 14 kali berapa 42, teman-teman? Jawabannya adalah dibagi. B sama dengan 42 dibagi 14 atau 3. Nah, 3 karyawan. Oke, nah itu jawabannya untuk soal nomor 5. Alfa, gitu ya. Nah, oke, sudah sampai 5 soal. Sekarang saya mau lihat siapa yang bertanya. Izin bertanya. Pertanyaannya cukup anjungan tangan saja. Bisa ya? Tangannya saya lihat. Oke. Pertama, I am Jeffrey, silakan. I am Jenny, silakan. Baik, Pak. Terima kasih Nah, atas kesempatannya. Saya Jenny dari Palembang. Yang ingin saya tanyakan, apabila misalnya soalnya tuh 7 lusin itu harganya sekian. Nah, ya, terus yang keduanya 2 lusin berapa harganya? Nah, ya. yang lusinan, yang jam-jaman itu harus diubah ya, Pak, ke menit, Eh, harus hmm, ke buah ya, Pak. Terima kasih. tergantung pilihan jawabannya. Kalau jawabannya itu lusin juga, berarti nggak perlu dirubah. Ya. Nah, Oh, iya, iya. bisa Terima kasih, Pak. dirubah, bisa tidak ya, sama hasilnya. Oh, iya, ya. Oke. Terima Oke, kasih. kasih sama-sama. Nah, yang kedua, Raja Biakso. Silakan. Halo, Ya, dari mana asalnya, Mas? dari Bekasi, Om. Bekasi. Silakan, Mas. Oke. Ini untuk yang nomor 5, misalnya yang kan yang 14 Ya, kali B sama dengan 1 kali 42. ya, Nah, langsung kan kerjanya 1 kali 42. ya. Nah, dan yang 14 itu dibagi 2. Apa bisa 14 dikali 2? Apa emang Boleh, caranya 14 dibagi 2? boleh juga. Kalau teman-teman membagi 2, boleh juga ya. Yang penting 42 juga bagi 2 juga. Oh, berarti Boleh. Ya, boleh, Mas. baik, terima kasih. Oke. Oke, nah, lanjut. Hadi Hidayat, silakan. Asal dari Iya, mana? Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Izin Malam. bertanya nih. Asal mana, Mas Hadi? Pekanbaru, Pak. Tempor, silakan, Mas. Ini kalau bertanya kalau mengenai yang ini kan tadi 2 variabel, cuman misalnya kayak 3 variabel itu misalnya OWH orang waktu hari itu 3 itu caranya kan cara cepatnya gimana, Pak? Nanti akan saya bahas selesai ini ya. Oh gitu. Masih Iya. sama ya. Oke. Saya bahas sebentar. Ya, pasti akan saya bahas itu.
Oke. Nah, bisa ya? Oke. Lanjut, Jessica Putri Sarano. Iya, halo malam Pak. Salam ya. Ini saya Asal mau mana tanya, Jessica? oh ya, saya soalnya dari Padang. Ya, ya, nasi Saya Padang mau ya. tanya, asli Padang. Saya mau tanya untuk nomor 1, itu kan salurannya kan berkurang ya Pak, dari 6 saluran menjadi 4 saluran. Ya. Nah, kenapa dari waktunya itu malah nambah? Sedangkan kan logikanya kalau saluran berkurang, otomatis kan kerjanya kita nggak lama gitu ya. Hmm, ini kita nggak kerja ya. Saluran yang membuang air, yang menguras air. Oh iya ya. Gitu ya. Berarti kalau kayak gini nambah waktunya kerja Pak. Ya, kalau salurannya sedikit, gimana waktunya? Pasti lama atau cepat? Lama. Lama. Lama artinya bertambah waktu kan? Iya, iya. Nah, gitu. Oke, nanti. Oke, Iya, terjawab ya. makasih Pak. Terima kasih. Iya. Baik. Lanjut Mas apa ini? Abdi. Silakan Abdi. Ya, Assalamualaikum Mas Aman. Salam, Selamat asal. malam. Mereka Sabdi Mas dari Padang. Oke, Padang. Itu yang saya nggak ada komen sebenarnya sih. Ya. Soal-soal yang Mas berikan tuh ketemu pada tahun 2023 kemarin. Memang benar kayak gitu. Ya. Oke. Itu saja Mas. Ya, makasih ya. Nah, jadi sebenarnya Iya. Bodoh. kalian mungkin selain buku yang saya punya, yang kalian beli dari saya mungkin Jangan kasar-kasar. Mau jadi PNS kayak gini nih. So Diam lah. asik, so asik. Bisa diam. Apa? Tangan di sini. Nggak jelas banget sih sumpah, nggak berubat Mute, banget woy, ya mute. jadi pertanyaan tuh. Coba sih tanya susah gitu, tanya yang Halo, halo, hai. Ini Om Almannya keluar kah? Sepertinya dia. silakan Mbak Ina, silakan. Baik, selamat malam, Pak Malam, Alman. Assalamualaikum. Asal mana Ina? Mbak Ina. Ya, perkenalkan saya Ina dari Jogja. Oke, siap. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk aturan coret-coret itu bagaimana ya, Pak? Apakah coretnya boleh dari kiri terus coret kanan atau sesama ruas atau bagaimana? Terima kasih. Jadi boleh, makasih ya. Aturannya coret-coret itu adalah jika kedua bilangan terpisahkan oleh oleh sama dengan ya, oleh sama dengan. Ya. Nah, jadi bisa dicoret kalau terpisah sama dengan. Nggak boleh sama-sama sebelah kanan, nggak boleh. Ya. Oh gitu, oke. Nah, nggak boleh. Terima kasih, Harus Pak. terpisah oleh sama dengan. Nah, gitu ya. Ya. Baik. Oke. Nah, Mbak Ina alumni mana? Alumni UNY, UNY. Apa jurusannya? Pendidikan Bahasa Perancis. Oh, malah, Masya Allah ya. Oke, lanjut. Sebentar ya, salah pesawat. Lagi ribut. Ya, lanjut ya ke Le. Ya, ini Le, silakan Le. Ya Pak, terima kasih banyak. Saya Emon dari Kendari, Pak. Oh ya, Kendari mana? Wawa. Sebenarnya agak jauh Pak, tapi di Kendari aja. Kendari, oke silakan. Ya, baik. Baik Pak, saya mau tanya soal nomor 5. Ini juga kadang saya temukan di soal-soal Bapak. Ya. Kalau misalnya kan awalnya itu dia pertanyaannya kan misalnya itu tadi hari. Lalu tiba-tiba dia bertanya di situ minggu. Ya. Maksudnya ya kan itu kan biasa kalau kita sudah baca soal kan bisa bikin bingung. Itu kita patokannya yang di mana Pak, di harinya itu atau kita cukup lihat minggunya atau bagaimana Pak? Sama jika ada perubahan begitu. Baik, ya. Jadi sama tadi pertanyaan dengan teman sebelumnya, bisa diharikan semua atau bisa diminggukan semua.
Jawabannya pasti sama. Oh iya, baik Pak. Siap Oke. Pak. Nah, baik. Iya Pak. Terima kasih Lanjut. banyak Pak. Oke. Mayang Sriwedari. Mbak Mayang silakan. Nggak ada. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf, Asal. ini saya mau nanya. Nah, Asal Mbak Mayang dari mana asalnya? oh maaf, saya dari Bengkulu. Oke, siap. Nah, saya mau nanya, kan di situ ada penjelasan tentang yang positif negatif, yang nilainya berkurang sama bertambah. Ya. Jujur saya masih keliru. Nah, ada nggak penjelasan simpel yang kita tuh bisa tahu nilainya tuh berkurang atau bertambah gitu? Karena setiap soal kan beda-beda. Ya. Jadi setiap soal berbeda-beda tuh jadi tetap keliru gitu. Dia Baik. jadi nilainya kurang atau bertambah gitu. Terima kasih Oke. sebelumnya. Jangan dulu kabur ya. Mbak Mayang, contoh yang mana antara nomor 5 sama nomor 1? Yang mana yang mau dijelaskan? Boleh nomor 5, nggak apa-apa. Nomor 5, baik ya. Silakan. Sekarang perhatikan ya di sini nomor 5. Ya, hubungannya antara hari dengan orang ya. Nah, seorang di sini sendiri ya. Mana? Kalau satu hari ya. Kalau satu orang itu butuh waktu 42 hari untuk selesai pekerjaan. Ya, kalau maunya selesai 2 minggu, kan 2 minggu sama dengan 14 hari ya. Oke. Nah, maka di sini berapa orang? Oke. Nah, masalah plus minus itu tidak pakai rumus tapi pakai nalar ya. Nah, gini. Hubungan antara gini. Ini kan hari sama orang ya. Nah, hari sama orang. Sekarang saya tanya, nanti Mayang yang jawab sendiri ya. Siap, Mayang? Siap, Pak. Siap. Ini harinya berkurang ya? Oke. Mbak Mayang, silahkan jawab ya. Jangan matikan mic-nya. Berkurang. Nah, berkurang hari ya. Oke. Kenapa bisa berkurang harinya? Karena apa, Mbak Mayang? Halo? Karena orangnya lebih banyak, Karena Pak. pekerjaannya bertambah. Itu pintar ya, karena orangnya bertambah. Sudah selesai kan gitu. Ya. Oke, dia tidak pakai rumus, pakai logika saja, logika berpikir. Kenapa bisa berkurang harinya? Karena apa? Karena orangnya banyak, bertambah dia, gitu saja, ya. Oh iya, iya. Ya, Ya, Pak. baik. Nah, lanjut lagi ke Mbak Lutfia, silakan. Halo, selamat malam, Pak. Ya, assalamualaikum. Saya mau bertanya, tapi Nah, di luar asal mana, pembahasan. Mbak Lutfi? Asal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Siap. Mukanya apa? Nomor berapa? Nomor 6. Sebentar, bahas nomor 6 sebentar ya. Oh, masih nanti. Nanti ini 5 soal ini kita akan diskusikan yang mana yang ditanyakan ya. Masih nanti ya. Baik. Oh iya, sih. Oke, siap. Oke. Terima Siap. kasih. Terima kasih. Balkis Anissa Nur, silakan. Oke, Mbak Balkis silakan. Nggak jadi. Lanjut ke Mas Zainuddin. Silakan Zainuddin. Nggak jadi lah Pak, udah terjawab Pak. Oke, Terima kasih. alhamdulillah. Terima kasih. Kalau sudah ini matikan raise-nya ya. Mbak Nada silakan. Pak, saya Nada dari Bandung. Oke. Ya, mau nanya, ini kan kayak soalnya ada yang lurus ya dikalikan, ada yang disilang. Ya. Itu gimana ya? Aku harus status ya, sumpah. Ulang Mbak Nada, silakan. Halo Mbak Nada, silakan ulang. Ya,
Ya, Mas Om Ya. Alman, itu kan ada yang dikalikan lurus ya, Om. Ya. Ada juga yang disilang. Itu gimana ya? Oke, kalau tandanya sama, sorry, beda ya, tandanya beda kan, plus min kan. Nah, kalau tandanya berbeda, itu cara. Disebut orang Arab DE, emang dia kok sapiteng. Ya, baik. Kalau tandanya beda, plus min. Sapiteng, nggak boleh Mbak, pesan apa sih? Sapiteng. Oke. Kalau tandanya berbeda ya, itu kali lurus ya. Nah, ini lurus ya. Kenapa? Karena tandanya berbeda, plus min. Oke. Kalau tandanya sama, plus plus, sorry, min atau plus plus, nah, itu namanya kali silang ya. Ingat ya? Ya, jawabannya Mbak Nada ya. Oke. Nah, Kan telat ya bos. baik. Selanjut ke Mas Rian sudah, Lina Sari. Silakan Mbak Lina, dari mana asalnya? Nggak jadi. Oke, lanjut ke Agustian Maulana. Baik, terima kasih Om. Kasih, oke. Saya dari Banten. Saya mau nanya Om, Ya, terlepas dari soal ini yang sudah dijelaskan sama Om, ya. kalau di perbandingan, di soal cerita perbandingan ini, karena saya barusan pertama kali nih mau Ya. ikut, insya Allah ikut CPNS, Oke. di soal perbandingan ini ada soal pecahan nggak, Om? Terima kasih. Pecahan. Bentuknya pecahan gitu. Nggak ada sih. Ya, selama ini saya dapat ya bulat, nggak ada pecahan. Bilangan bulat. Ya, Oke, oke. Siap. Oke. Terima kasih Om. Oke. Baik, yang berikut sudah. Oke, Zia. Mbak atau Mas ini Zia, silakan. Nggak jadi. Lanjut, Mbak Juliani. Selamat malam Om Alman. Oke, dari mana asalnya? Ya, perkenalkan nama saya Juliani dari Jakarta Selatan. Oke. Sebelumnya saya tuh lebih baik dari bawah kiri ke atas kanan atau lebih baik dari bawah kanan ke atas kiri? Ulang Mbak, ulang. Iya kan kalau misalkan perkalian silang kayak gitu tuh lebih baik dari bawah kiri ke atas kanan atau bawah kanan ke atas kiri? Sama saja. Ya, makasih. Oke. Oh, sama aja. Sama aja. Mbak ini. Oke. 2 kali 3 sama nggak dengan 3 kali 2? Sama ya? Sama aja. Oke, jadi sama jawabannya ya, nggak apa-apa. Iya. Oke, baik. Oh iya, ya terima kasih ya Om Alman. Assalamualaikum. Farid, Mas Farid, silakan. Baru baik sampai melepuh nangano. Farid nggak ada ya? Farid silakan. Mari Om, mau Oke. tanya Om. Oke, Kalau 3 variabel itu gimana caranya Om? nanti akan saya bahas sebentar ya. Oke, baik Om. Oke, baik ya. Lanjut ke Willy. Ini Willy Mas atau Mbak, silakan. Assalamualaikum, baik, terima kasih Om. Oke. Nah, kalau misalnya soalnya kayak misalnya pekerjaan diperkirakan selesai dalam waktu 30 hari. Ya. Terus setelah 12 hari berhenti karena ada masalah. Habis itu nanti apa namanya itu berapa lagi pekerja yang harus ditambah Ya. hanya selesai tepat waktu itu gimana caranya Om? Nah, sebentar saya bahas terakhir ya. Oh ya, Oke, terima baik. kasih Om. Terima kasih. Oke. Baik, berikut lagi. Goblok di TU, bisa diem nggak? Stop. Heru, Mas Heru. Tadi tuh. Kayak, Ya, woi, jadi jauh aja.
Ayang. Apa Ayang, tuh? silakan Ayang. Katanya tuh, gue goblok di TU. Gitu. Cinta mute. Oke. Nah, nggak ada. Baik, Yosua Linu, silakan. Halo, Om. Selamat malam. Baik. Asal mana Yosua? Mas Yosua. Manado, Om. Oke, siap. Oke. Pengen apa kita ya? Om, Oke, silakan Yosua. Om, ini kan saya sudah mengerjakan soal cerita ya di Ya, bukunya Om ini. silakan. Belum menemukan ada soal yang seperti jarak dan waktu, seperti berhenti selama 10 menit lalu lanjut lagi. Ya. Apakah itu ada? Nah, baik. Pernah ikut akan tes CPNS, Mas? Pernah. Pernah 2 kali, Om. 2 kali. Selama 2 kali itu Mas pernah dapat soal seperti itu? Udah lupa, Om. Ya, jadi kalau soal seperti itu, saya yakin hanya orang fisik yang bisa tahu. Ya. Oke. Nah, jadi kita ini mau ikut tes CPNS, bukan mau ikut tes ulangan fisika. Gitu ya. Oh, ya, Om. Baik. Jadi nggak perlu pelajari soal-soal yang sulit. Ya. Faktanya, soal SKD TU itu mudah. Ya, seperti apa bentuknya? Seperti ini. Nah, ya. Jadi tidak sulit sebenarnya. Mungkin kalau kalian punya buku-buku lain yang tebal-tebal itu, mungkin kalian akan lihat seperti itu. Faktanya itu tidak masuk di SKD CPNS. Iya, Om, kebanyakan di buku lain ada yang begitu. Betul. Apalagi kan mungkin kalian pernah dapat ya yang tebal-tebal itu. Nah, itu full semua matematika sama fisika ya. Oke. Nah, baik. Yang terakhir sebelum saya lanjut, di sini ada 2 orang lagi ya. Oh, 1 orang lagi. Si mana? Ikram. 2 orang lagi. Ikram. Baik, selamat malam Pak. Malam. Maaf sebelumnya. Ya. Saya Ikram dari Tegal. Siap. Sedikit, ini bukan tentang pertanyaan, tapi saya sedikit memberi saran agar ini kan biar lebih efektif ya Pak. Ya. Kalau menurut saya lebih baik 1 soal, 2 atau 3 narasumber saja Pak, karena mengingat waktunya juga kan beda-beda Pak. Betul. Terima kasih Baik, sebelumnya makasih ya. Pak. Oke, makasih. Bosku. Baik, oke bosku ya. Jadi ini selama 2 jam ya. Oke, jadi saya akan perkirakan insyaallah dengan pertanyaan ini bisa sampai selesai 2 jam ya, 20 soal. Oke, nah baik, makasih ya Mas Ikram ya. Nah baik, sebentar ya, kita lanjut ya. Nah nomor 6 sampai nomor 10. Ini masih ada sejam lebih lah ya, masih bisa. Baik. Selanjut, yang belum kebagian akan saya beri kesempatan untuk sebentar. Nah, soal berikut nomor 6. Nomor 6. Nah, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari oleh 10 orang pria atau 5 hari oleh 18 orang wanita ya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama oleh 2 orang pria dan 3 wanita ya. Nah, jadi saya coba bagi 2 ya. Ada pria ya. Nah, ada 10 pria. Kalau mereka bekerja bersama, itu akan selesai pekerjaannya ya dalam waktu 6 hari saja. Oke, 6 hari saja di sini. Atau 18 wanita. 18 wanita. Oke. Ya, itu bisa selesai dalam 5 hari ya. Nah, 5 hari. Oke. Nah, sekarang teman-teman ditanyakan apa? 2 orang pria. Nah, 2 pria. Oke, 2 pria
dan ya. Nah, dan 3 wanita ya. 3 wanita bekerja bersama-sama. Oke. Nah, jadi ingat ada sedikit teori ya, namanya waktu gabungan ya. Ini kalian ingat ya, bahwasanya waktu pertama ya dikali dengan waktu kedua dibagi waktu pertama tambah dengan waktu kedua ya. Ini penjabarannya itu panjang, nggak perlu kalian tahu. Yang penting kalian ingat ya, kalau mau cari mau kerja soal, mau cari berapa waktu yang dibutuhkan untuk dua kelompok orang bersama-sama bekerja, maka ini rumusnya waktu pertama kali waktu kedua per waktu pertama tambah waktu kedua ya. Ingat-ingat. Oke, baik. Kalian perhatikan di pria dulu ya, di pria. Kalau 10 orang pria menjadi 2 pria, ini kan berkurang ya. Kurang. Kalau berkurang orang ya, pasti akan lama waktunya. Akan bertambah di sini, coy. Nah, bertambah di sini gitu ya. Paham ya? Nah, berapakah hari di sini? Ini berapa hari akan selesai? Nah, gitu. Titik-titik. Ya. Nah, karena tandanya berbeda, plus min berarti perbandingan terbalik. Kalau terbalik berarti lakukan namanya kali lurus. Ya, hafal ya? Oke, kali lurus. Tapi ada cara paling sederhana. Oke. Nah, gini. Itu kalau seandainya bilangannya bisa dibagi. Apa maksud saya gini? Kalian lihat, dari 10 ke 2, ini kan merupakan hasil dari 10 dibagi 5. Kebetulan bisa dibagi kan? Nah, gitu ya. Ya, nah, gitu. Kalau perbandingan terbalik atau tandanya berbeda, plus min, kalau di sebelahnya dibagi, maka di sebelahnya dikali. Nah, itu yang pertama. Kalau tandanya sama, bagi sebelah kiri, kanan juga dibagi juga, atau sebaliknya, kali-kali. Nah, saya ulangi, tandanya berbeda, maka kali sama bagi. Ya, nah gitu. Nah, karena ini bagi 5, otomatis ini harus dikali dengan 5. Nah, karena perbandingan terbalik. Ya. Nah, 6 kali berapa? Jawabannya 30 gitu ya. Oke, sama halnya teman-teman dengan ini. Berkurang wanitanya, pasti akan bertambah harinya. Nah, pakai apa? Perkalian lurus. Caranya sama dengan sebelah. Nah, karena ini bisa dibagi, teman-teman. Dibagi berapa ini? Dibagi 6. Artinya di sini harus dikali 6 gitu ya. Oke, nah 5 kali 6 berapa? Sama dengan 30. Artinya Pak, ini sebagai waktu pertama, waktu kedua. Sekarang teman-teman tinggal masukkan di rumus gitu. Ya. Artinya 30 dikali 30 per 30 ditambah dengan 30 ya. Oke, baik. 30 dikali dengan 30, saya langsung kali ya. Ya. 30 kali 30 adalah jawabannya 900 ya. Nah, kalau ini 60. Nah, tinggal habis nolnya ya. Oke. Sama dengan apa? 90 kita bagi 6. Nah, jawabannya berapa, teman-teman? 15. Nah, ya. 15 hari gitu. Oke, mungkin ini agak sedikit rumit. Ini soal 3 tahun lalu ya. Oke. Nah, tapi tetap pakai perbandingan juga ya, perbandingan terbalik rumusnya. Oke, nah itu soal nomor 6. Baik. Selanjutnya ke soal berikut, nomor 7. Ya. Nomor 7. Nah, ini tadi lusin ya. Nah, lusin. Satu lusin baju dibeli dengan harga 480.000. Berapakah harga 15 buah? Tadi ada yang tanya, apakah dirubah ke buah atau lusin? Saran saya sih berubah ke buah ya. Kenapa? Karena kalau kalian merubah ini ke lusin susah ya. Nah, jadi rubah ke buah. Satu lusin berarti 12. 12 buah ya, 12 buah itu akan selesai. Seharga berapa? Seharga ya 480.000 ya. Oke. 15 buah. Oke. Nah, di sini berapa? Titik atau berapa ribu ya. Oke, nah sekarang kalian pikirkan lagi. Oke.
Nah, 12 ke 15 bertambah. Makin banyak buah, makin banyak baju yang dibeli, otomatis harganya banyak, makin banyak juga. Tandanya sama kan? Nah, kalau sama tandanya berarti kalian lakukan namanya kali silang ya. Ya, nah dikali silang. Oke, nah apa kali silang? Nah, 12 kalikan dengan B ya. 12 kali dengan B sama dengan 15 kali 480.000 ya. Nah, baik. Nah, teman-teman, kalau kalian kali dulu ini pasti akan sulit. Kenapa? Karena besar nilainya. Oleh karena itu, alangkah baiknya teman-teman kalian bagi ya. Apa yang dibagi? Ingat ya, pembagian coret-coret ya antar dua bilangan berlaku jika terpisah oleh sama dengan. Nggak boleh dibagi nih 480 15 nggak boleh. Ya, yang boleh hanya ini 480 dibagi 12. 48 bagi 12 jawabannya 4. Ada nolnya 40 gitu. Nah, artinya sisa apa? Sisa B sama dengan 15 kali 40 ya. Nah, 4 kali 5 kan 6 ya. Berarti 600 di sini. 600.000. Ya, jawabannya adalah di C. Jadi tadi pertanyaannya yang bilang mau rubah ke apa namanya? Ke buah atau lusin? Ya, kalau untuk seperti ini baiknya rubah ke buah. Kenapa demikian? Kalau kalian rubah buah ke lusin pasti sulit ya. Oke, akan mendapat bilangan pecahan. Makanya rubah ke buah semua saja. Oke, nah baik. Soal berikut nomor 8. Nah, nomor 8. Nomor 8. Oke, nomor 8. Sebuah GPS memperkirakan dengan kecepatan rata-rata 90.000 km, 90.000 meter per jam, sebuah mobil akan mampu menempuh kota A ke B selama 15 jam. Jika Sari pergi dari kota A ke B dalam waktu 10 jam, ya, nah berapa kecepatan mobil Sari saat berkendara? Oke, nah ya, di jawaban teman-teman kilometer, di soal meter. Nah, oke, nah, jadi dirubah kemana? Nah, kalian harus ingat teman-teman ya, bahwasanya 1000 meter ya itu sama saja dengan 1 kilometer. Artinya apa? Ini yang ini teman-teman ya, ini rubah saja, berarti hapus nolnya saja. Jadilah ini 90 kilometer per jam. Ya. Nah, kalau ini kecepatan teman-teman itu dapat mampu menempuh selama 15 jam. Oke. Nah, jika Sari pergi dengan waktu 10 jam ya, ini menjadi 10 jam teman-teman di sini. Nah, maka di sini berapa ya? Titik-titik berapa kilometer per jam gitu. Nah, sekarang kalian pakai logika lagi bahwasanya kalau berkurang waktunya, kenapa bisa begitu? Karena naik kecepatannya, bertambah kecepatan. Fakta ya gitu. Nah, tandanya berbeda. Kalau tanda berbeda, teman-teman langsung kali lurus B kali dengan ini ya. B kali dengan 10. Nah, kali lurus ya, berarti B dikali 10 sama dengan 90 kali 15. Gampang ya? Nah, kalau kalian kali dulu teman-teman, ini akan sulit karena besar nilainya. Baiknya kalian bagi 90 bagi 10, jawabannya berapa? 9. Nah, selesai. Artinya didapatlah B itu sama dengan 9 kali 15. Nah, berapa jawabannya? 135. Gitu coy. Ya. Gampang ya? Oke, soal nomor 8. Nah, baik. Selanjut ke soal berikut, nomor 9. Nah, nomor 9. Nah, oke, 9. Sebanyak 88 kardus alat tulis ditumpuk pada sebuah gudang.
Ya, diketahui berat tumpukan itu mencapai 132 gram. Keesokan harinya, tumpukan itu berkurang menjadi 45 gram. Berapa kardus yang tersisa di gudang tersebut? Nah, ya, 88 kardus. Oke. Nah, itu beratnya berapa? Ada gram, ada kilogram. Ingat bahwasanya 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Nah, teman-teman rubah ya. Jadi bebas merubah apa. Ini yang gram ke kilo berarti menjadi apa? Menjadi 132 kilogram. Bisa ke kilogram, bisa ke gram. Sama hasilnya teman-teman ya. Nah, besoknya itu berkurang 45 kilo menjadi ya. Nah, gini, berarti sisa berapa besoknya? Sisa 45 kilogram. Nah, ini berapa kardus di sini yang tersisa di gudang tersebut. Nah, sekarang kalian logika berpikir lagi teman-teman. Pakai logika berpikir. Kenapa bisa berkurang beratnya? Karena berkurang juga kardusnya. Itu kan logikanya. Artinya perbandingan senilai. Kalau tandanya sama, lakukan namanya kali silang. Oke? Nah, saya ulangi. Kalau tandanya sama, min-min atau plus-plus, lakukan namanya kali silang. Nah, berarti yang mana? Yang B kali ini. Nah, ya, begini. 132 dikali dengan B sama dengan yang ini kali ini. Ya. Jadi 88, nah, kali 45. Oke, nah Mbak Nadira matikan mic-nya. Ya, Mbak Nadira tolong matikan mute ya. Oke, baik. Kalau kalian kali dulu ya, pasti akan dapat nilai yang besar, akan sulit ya. Nah, kalau kalian bagi dulu boleh ya. Nah, ini teman-teman trik-trik di TIU itu seperti itu ya. Nah, kalian bagi boleh ya. 88 bisa dibagi ini sama ya. Apa dibagi bilang apa dibagi? Bagi apa? Nah, bisa bagi 11 ya. 88 bagi 11 adalah jawabannya adalah 8. Nah, gitu ya. Lantas 132 bagi 11 teman-teman. Nah, saya kasih dulu ada teori perkalian 11 ya. Ini ditahu oleh anak 5 SD ya siswa. Misalkan ya, 23 kalau kali 11, jawabannya apa teman-teman? 2 di sini, 3 di sini, 2 tambah 3, jawabannya 5. Ya, oke. 12 dikali 11, apa jawabannya? 1 di sini, 2 di sini, ditambahin sama dengan 3. Ya, dan seterusnya. Artinya apa? 132 itu dibagi 11, jawabannya berapa? Jawabannya adalah 12. Oke, nah gampang ya. Nah, saya ulang ya, di sini 12 dikali dengan B sama dengan 8 kali 45. Boleh kalian kalikan teman-teman, tapi kayaknya masih besar deh ya. Nah, supaya kecil lagi, kita bagi lagi. Pikirkan, bilangan apa yang paling bagus membagi keduanya, yang bisa ya. Nah, coba 12 dengan 8 bisa bagi apa? Bisa bagi 4. Nah, ini sisa 2, ini sisa 3 ya. Nah, gini. 3 dikali dengan B sama dengan coba 2 kali 45 90 ya. Nah, ini sudah gampang ya. Berarti nah di sini B sendiri sama dengan 90 dibagi 3 atau 30 buah yang tersisa di gudang tersebut. Oke, nah gampang ya. Oke, soal terakhir nomor 10 sebelum bertanya lagi ya. Nah, sebentar saya lihat pertanyaan untuk kira-kira 5 orang ya, 5 orang saja. Nanti terakhir baru boleh bertanya semuanya. Nomor 10 ya, nomor 10. Seorang mahasiswa membeli 14 buku seharga 65.800 di toko baru. Ya, ia ingin membeli 35 buku, uang yang dibutuhkan berapa? Nah, ini kan pelajaran gampang teman-teman ya. Ini bagian anak SD sebenarnya. Kalau 14 buku, oke. Nah, itu harganya adalah Rp65.800. Kalau
dia ingin membeli 35 buku di sini, maka ini berapa harganya, ya. Nah, kalian pikirkan teman-teman, logika berpikir, oke? Apa? Kenapa bisa? Kalau bertambah buku, ya, otomatis harganya bertambah juga, ya. Tandanya sama. Kalau tandanya sama, berarti namanya perbandingan senilai. Apa yang dilakukan? Nah, kali silang langsung, ya. Oke, nah jadi 14 dengan B. Nah, jadi gini, 14 kali dengan B sama dengan 35 kali 65.800. Nah, sampai di sini teman-teman semuanya, pasti ada yang kesulitan berhitung. Kenapa? Karena ini banyak sekali bilangannya. Nah, jadi supaya kalian tidak banyak-banyak berhitung teman-teman semuanya, yang pertama kalian lakukan adalah bagi dulu ruas kanan kiri, ya. 14 dengan 35 itu teman-teman, itu bisa dibagi 7, ya. 14 bagi 7 adalah jawabannya 2 di sini, coy, ya. 35 bagi 7 adalah jawabannya di sini 5. Nah, gitu, ya. Artinya saya buat ulang, ya. 2 dikali dengan B sama dengan 5 dikali dengan 65.800. Oke, saya langsung kali aja, ya. Oke. Coba kali, ya, 65.800 saya kali 5, ya. Di sini 0, 5 kali 8 40, simpan 4. 55 25 tambah 4 29, simpan 2. 56 30 berarti 34. Nah, sini 349.000 rupiah. Nah, artinya tinggal dibagi 2 saja teman-teman. B sama dengan dibagi 2, ya. 349.000 bagi 2 sama dengan 100 berapa, ya? 170 17, ya. Oke, ada yang salah mungkin? 65.800 di sini 5. 40, 29, 2, 34, ya. Coba. Berapa dibagi? Ada yang salah nggak ini? Iya, 329. 3? 329, Om. Siap. 6 kali 5, 30 tambah 2. Siap. 329, ya. 329. Nah, teman-teman tinggal bagi saja. 329, ya. Kalau kita bagi 2, itu hasilnya berapa? Nah, jawabannya adalah 100. Ini 2, 12, ini 6, 12 lagi, 9 bagi 2, 4, 164, ya. Nah, 164, 500. Oke, sekarang saya buka sesi pertanyaan kedua. Saya mulai dari yang belum bertanya sama sekali ke... Nah, Mimi Anggraini, silakan. Mbak Mimi, silakan. Oke, terima kasih Om Alman. Kedengeran nggak? Kedengeran, silakan. Kedengeran nggak suarakunya? Kedengeran, ya? silakan. Ya, ini mau tanya Om perihal, aku tuh udah nge sih soal yang perbandingan nilai sama terbalik. Cuman kok aku masih nggak mudeng yang soal di nomor 6 sama dengan nomor 9. Itu yang dapet bisa yang waktu gabungan sama yang ini nomor 9. Kok aku nalarnya ini kayak perbandingan terbalik ya Om yang nomor 9. Baik. Gitu. Ya, saya kembali 9. Kasih, ya, cek nomor 9. Oke. Mbak Mimi jangan dulu ya, masih on, ya. Oke, nomor 9. Nah, silakan, ya, lihat di sini 88, ya. Tumpukannya ada 88 kardus. Oke. Nah, beratnya adalah 132 kilo, ya. Ya. Kalau sisa 45 kilo, mana di sini titik-titik. Karena berkurang, ya, beratnya. Kenapa bisa berkurang beratnya? Karena kenapa, Mbak Mimi? Karena kardusnya berkurang. Iya, kardusnya berkurang. Nah, pintar, berkurang, ya. Jadi apa namanya perbandingan? Iya, senilai. Senilai, baik. Ya. Ya. Iya. Baik. Masih ada?
ke nomor 6. Nomor 6 juga ya, Mbak Mimi? Iya. Nomor 6. Oke, nomor 6. Mbak Mimi tadi asalnya dari mana? Sumatera Selatan. Ah, apa? Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sumsel, oke baik. Nah, saya ulangi ya, nomor 6, teman-teman ya. Jadi setelah Mbak Mimi ini, saya harap tidak lagi bertanya nomor 6 ya, karena saya pikir sudah bahas 2 kali ya. Oke, 6 hari ya. Kalau 6 hari, kalau 10 orang pria ya, kalau 10 pria itu selesai dalam 6 hari saja. Atau artinya tidak gabung ya. Atau kalau 18 orang wanita, nah sini, nah maka selesai dalam 5 hari. Ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah 2 pria. 2 pria ya, titik-titik, dan ya, ini dan artinya bekerja bersama-sama ya. Dan 3 wanita. Nah 3 wanita. Ini berapa? Ya. Nah, yang pertama-tama adalah sebelum kalian pakai rumus yang tadi, kalian lihat lagi ya. Kalau berkurang bisa berkurang prianya. Kalau berkurang pria, berkurang orang bekerja, otomatis lama bekerjanya atau bertambah harinya. Oke. Ya, sama pula ini teman-teman. Berkurang wanita bekerja, otomatis semakin lama bekerjanya. Kalian bisa gunakan perkalian lurus, karena kenapa? Karena tandanya beda ya. Nah, 2 kali sesuatu di sini ya. Ini anggaplah pria, ini adalah wanita. Bisa begitu. Oke. Anu Pak, 100 sampai 200 maksimalnya kayaknya. Ya, 2 kali Udah ulang. sama dengan 10 kali 6. 200 Bisa kayaknya begitu. maksimal. Yakin Ya, Bang? coba ya, coba. Yakin dulu. Ya Ya. Bang, mau pikir Bang. 2 kali P sama Yakin dulu dengan itu tadi Bang. 10 kali 6. Oh, maksimal. Berapa Ya. dulu kita itu? 100-an jadi. 150 kita. Iya. Ini dia bilang. Gitu. Kasih nenek kicau. Tanggung 102. Oke. Nah, saya ulangi. Oke, bisa gitu ya. Berarti ini 10 bagi 2 teman-teman sama dengan 5. Oke, berarti P sama dengan apa? 5 kali 6 adalah jawabannya 30. Bisa pakai cara tadi ya, bisa juga. Sama dengan ini teman-teman. Nah, berarti apa? 3 kali W. Oke. 3 dikali W sama dengan 18 dikali 5. Ini bagi 3 teman-teman. 6 di sini. Nah, berarti W sama dengan 6 kali 5 adalah 30 juga. Nah, sekarang karena soalnya dia bilang dan, artinya bergabung mereka. Kalau mereka bergabung, rumus gabungan adalah tinggal dikali saja. Ya. Pria kali wanita per pria tambah wanita. Bagaimana Mbak Mimi? Paham ya? Iya, udah mudah. Oh, udah paham. Ya, baik, alhamdulillah. Kasih Om. Terus ya. Selanjut Ya. Tami Azahra, silakan. Mbak Tami silakan. Iya, terima kasih Pak. Asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, asal saya Kabupaten Goa, Sulsel. Oke, siap. Iya. Pak, ini mau ditanya bagaimana itu cara cepatnya yang dibilang apa ruas kiri dan kanan yang di tengahnya sama dengan bilang ini dicoret, ini yang dibagi ini. Takut. Jadi apa ini? Cara cepatnya apa ini? Memilih bilangan atau apa? Ini Pak yang kayak nomor 9 Ya. sama nomor 7. Oke, mau 7. Bagaimana kita bilang ini bagi ini? Takutnya salah bagi Kak. Ya, jadi tidak ada cara lain selain kita cepat berhitung. Ya. Nah, dibagi contohnya kayak ini ya, kayak apa ya tadi? Saya coba tunjukkan nomor tadi, nomor 9 ya? Iya, 9 sama 7 Pak Tabe. Oke, saya langsung ke nomor 7 mau dulu ya, nomor 7. Kalau 9 apa ini? Oke. Nah, oke, biar nomor 9 lah, ya nomor 9. Tadi kan saya sudah bahas begini ya. 88 ya, 88 kardus beratnya adalah 132 kilo. Ya. Kalau sisanya sisa 45 kilo. Nah, di sini berapa ya? Berapa kardus yang tersisa? Karena berkurang beratnya, maka berkurang. Kenapa? Karena berkurang juga kardusnya ya. Namanya adalah kali silang ya.
132 kali B, ya, 132 dikali dengan B sama dengan 88 dikali 45, ya. Nah, tidak ada cara lain teman-teman, Mbak Tami, Kakak Tami ya, selain kita cepat berhitung, ya. Nah, tanpa cara apapun, kita harus cepat berhitung. Kayak saya tadi bilang, bilangan apa yang bisa membagi keduanya? Bisa bagi 11, bisa bagi 2, apalagi bisa bagi 11 sudah. Oke, nah bisa bagi 4, tapi paling bagus adalah bagi yang terbesar. Adalah bagi apa? Dibagi dengan 11. Kenapa saya tahu bagi ini? Kenapa? Karena ya cepat berhitung gitu. Jadi ada cara lain selain kita berpikir cepat berhitung saja, Mbak Tami ya, Kak Tami ya. Oke, nah itu Ji, anunya jawabannya bahwasanya tidak ada cara lain selain kita cepat berhitung, ya. Iya, makasih banyak Pak. Terima kasih. Kalau susah nanti berhitung bisa langkahi dulu ya, langkahi ke soal lain dulu ya. Nah, tapi insya Allah yang saya lihat sekarang, yang saya lihat selama ini soal Cpns di TIU itu bilangannya bagus-bagus ya, bisa dibagi ya, bisa diperkecil, disederhanakan. Oke, nah gitu Ji. Baik, lanjut ke di sini ada makin banyak ini ya. Oke, sudah ini sudah. Oke. Andi Al Muhammad Ardiansah. Ya Kak, Silakan ya Andi. apa ya Kak? Silakan Andi. Dari Makassar Kak. Iya, iya. Ya, silakan. Ini kan dari tadi di kerja kita pakai anu Kak, tanda sama dengan. Ya. Biasanya saya pakai per pembagian, misalnya mengerti itu Kak? Siap, siap. Sebenarnya yang mana lebih efektif atau cepat pengerjaannya? Contohnya mana? Misalnya itu 88. Iya. Saya biasanya itu 88 kali 45 per 132. Boleh. Dari tadi kan kita pakai tanda sama dengan. Ya. Maksudnya yang pertanyaanku itu, yang mana lebih efektif atau lebih cepat pengerjaannya ketika kerja TIU begitu Kak? Begini maksudnya. Ya, begitu Kak. Sebenarnya dari sini bisa langsung bagi lagu ini, bisa ya. Sama Ji, sama. Sama Ji, bisa kalian dulu bisa buat begini, tapi ujungnya kan ditulis juga nanti. Iya Kak. Sama Ji ya. Nah, intinya ini sebenarnya sama cepat gitu Kak. Iya, sama cepat. Ini adalah begini, yang bikin lama itu adalah kita berpikir kira-kira apa bilangan yang bisa membagi keduanya, itu yang bikin lama. Oh iya Kak. Ya. Nah, iya. Kalau sudah bisa itu pasti cepat. Oh iya Kak. Oke, Terima kasih Kak. Terima kasih ya. Iya. Ya, dua lagi, lanjut dua lagi. Di sini ada nama Aren, silakan Aren. Oke, makasih Kak. Makasih, ya. Itu aku mau tanya nomor 1 sama 3. Asal mana? Ya. Oh, dari Bengkulu. Oke, 1, 3 ya. 3 sudah ya. Nah, sebentar kita bahas di terakhirnya ya. Itu apa mau tahu gimana sih cara tahu kita tuh kan nomor 1 sama nomor 3 itu kan sama-sama bertambah, penambahan, tapi yang satu terbalik, yang satu senilai, itu tuh cara bedainnya kayak mana ya Kak? Kalau tandanya sama itu berarti senilai. Tapi yang di nomor 3 itu, di nomor 1 itu terbalik, perbandingan terbalik. Coba saya ulang ya. Tapi sama-sama penambahan. Enggak, mana. Coba lihat. Maksudnya makin lama makin bertambah, yang satu lagi mengalami penambahan. 6 saluran ya, 6 saluran ya, itu 3,5 jam. Ya. Ya. Dua tidak berfungsi ya, berarti sisa berapa? Sisa 4 ya. Sampai saluran ini berapa jam? X. Oke, baik, X. Kalau berkurang salurannya gimana? Nambah berarti kan? Nah, ini adalah perbandingan apa? Terbalik ya? Terbalik. Nah, bentar. Nah, bagaimana? Yang mana mau tanyakan?
Gimana Pak? Gimana pertanyaannya? Oh, 4 dikali X Betul, 4 kali X sama dengan 6 kali dikali 3,5. 3,5. Nah, ini paham ya? Ya, Sekarang nomor 3 ya? ya. Oke, nomor 3. Baik, nomor 3. Nah, nomor 3. Oke. 12 cangkir itu butuh 144 gram. Ya. Kalau mau 30 cangkir, Nah, nambah juga kan, Kak? oke. Kalau makin banyak, kalau mau banyak dibuat kopi, maka bahannya juga bertambah ya, makin banyak juga. Iya. Bedanya apa tadi dengan nomor 1? Ayo. Nah, itu cara bedainnya gimana? Kan sama-sama penambahan. Enggak. Tadi ininya nomor 3. Ini kali silang ya. Ya, itu kali silang. Ya, silang. Berarti 3 ini X ya. Berarti 30 kali X sama dengan 12 kali 144. Ya. Oke. Nah. Kalau terbalik berarti 12 kali X. Kalau terbalik, iya. 12 kali X sama dengan 30 kali 144. Oh, bentar dulu. Saya ulang ya. Kali silang ya, salah saya. 12 kali X ya. Nah, berarti ini 12 kali X sama dengan 30 kali 144. Betul, ya. Kali silang dia ya. Nah, jadi ini kali ini. Oke. Gimana? Nah, terus bedainnya sama-sama nambah. Kan ini sama-sama nambah. Jadi betul. Apa yang buat beda? Yang mana yang tanyakan, ayo? 1 sama 3 tuh bedanya apa ya? Enggak, yang tadi nomor 1 itu, oh mungkin ini salahnya. Ini tandanya sama ya, tanda sama kan? Iya. Yang tadi apa? Oh ya, oke, paham. Oke, paham, Tandanya ya? sama-sama tambah, kalau yang itu kurang sama. Oh ya, oke. Ya, baik. Makasih. Kasih ya. Bareng. Sorry semuanya nanya berulang. Oke, terakhir ya sebelum kita lanjut. Ya. Siapa ini? Beta rasa. Dari Ambon ini ya. Silakan. Selamat malam. Malam, oke. Ya, saya asalnya dari NTT, Pak. NTT ya, silakan. Ya, saya ingin menanyakan Pak terkait perbandingan gabungan Pak, yang soal yang menunjukkan kalau ini penyelesaiannya menggunakan perbandingan gabungan Pak. Soalnya saya pernah latihan. Nomor mana soalnya? Yang perbandingan gabungan nomor 6 ya Pak. Gabungan tadi ini nih, dia pakai dan ya. Iya Pak. Untuk pengerjaannya paham sih Pak. Yang ingin saya tanyakan tuh terkait soal untuk bentuk soal mana yang menunjukkan kalau ini penyelesaiannya bukan hanya sebatas di perbandingan terbalik apa senilai, tapi dilanjutkan dengan perbandingan gabungan Pak. Oh ini ada kalimat dan-nya. Oh ya. Ya. Oke. Oke Pak. Baik. Siap. Lanjut ya. Oke, sekarang yang belum akan kebagian sebentar ya. Nah, lanjut nomor 11. Nomor 11. Nah, nomor 11. 2 orang yang bekerja sama dapat memotong rumput sebuah lapangan bola dalam waktu 12 hari. Jika rumput lapangan bola harus dipotong dalam 4 hari saja, berapa tambahannya? Oke. Nah, 2 orang ya, 2 orang. Kalau 2 orang, oke, 2 orang. Nah, itu selesai dalam 12 hari. Dalam 12 hari. Ya. Nah, kalau selesai 4 hari saja, mau selesai ya. 4 hari saja. Maka di sini berapa orang ya? Oke. Nah, ini gampang ya. Kenapa bisa berkurang harinya? Karena orangnya banyak, bertambah. Tandanya berbeda, berarti lakukan namanya kali lurus. Ya. Nah, itu kalau kalian hafal ini teori ini pasti akan gampang nanti.
Kali lurus teman-teman, B kali 4. Ya, berarti gini, B kali 4 sama dengan 2 dikali dengan 12. Ya, nah ini bisa kalian kali dulu boleh ya, karena bilangan kan kecil ya, tidak terlalu rumit. Coba ya, B dikali 4 sama dengan 2 kali 12, jawaban adalah 24. Tapi kalau kalian mau bagi juga boleh, 12 bagi 4 boleh. Atau mungkin 4 bagi 2 boleh ya, sama hasilnya. Berarti B sendiri sama dengan 24 dibagi 4, jawaban adalah 6 orang. Nah, ingat ya, hati-hati. Kadang-kadang soalnya bilang berapa tambahan, banyak tambahannya. Yang sudah ada itu 2 orang. Nah, 6 orang dibutuhkan. Sisa berapa? Sisa 4. Ya, kadang-kadang soalnya mengecoh juga ya. Baik, soal nomor 12. Ya, nomor 12. Jika harga tiap sepeda balap 6 juta. 3 harga ya, 3 harga. 3, ini kan sebenarnya biar tidak pakai perbandingan gampang ya. 3 sepeda ya. Itu harganya 6 juta di sini ya. Nah, 6 juta. Harga 2 sepeda. Nah, sebenarnya biar tidak pakai rumus ini gampang ya, tinggal dibagi saja ya. Berapa juta di sini. Bisa tetap konsisten dengan metode tadi supaya kalian tertanam di pikiran kalian bahwasanya pengerjaannya pakai kali silang dan kali lurus ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat lagi di sini. Kalau berkurang sepedanya menjadi 2 sepeda, pasti berkurang juga harganya. Gitu. Karena tandanya sama, lakukan namanya kali silang. Ya, kali silang. Berarti ini 3 kali B. 3 dikali dengan B sama dengan 2 kali 6. Oke, 2 kali 6. Bisa dikali, bisa dibagi dulu boleh. Ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. Berarti B sama dengan 2 kali 2 adalah 4. Jawabannya adalah 4 juta. Ya, gampang. Nah, baik. Soal berikut nomor 13. Nah, nomor 13. Dengan besi sepanjang 54 meter, ini bahannya ya. Nah, bahan. Oke. Nah, dibuat pagar. Bahannya 54 meter. 54 meter itu pagar yang terbuat adalah 18 meter. Oke. Dengan besi 36. Kalau besinya hanya 36 meter, maka berapa pagar yang terbentuk? B. Nah, ya. Kita lihat lagi teman-teman semua. Kalau berkurang bahannya, otomatis pagar yang dibuat juga berkurang. Tandanya sama, berarti lakukan kali silang. Oke. Nah, kali silang saja teman-teman. 54 kali B, ini ya, ini kali ini. 54 dikali dengan B sama dengan 36 kali 18. Nah, bisa dikali teman-teman, tapi besar nilainya. Alangkah baiknya kalian langsung bagi 54 bagi 18. Jawabannya berapa? Jawabannya 3. Kenapa? Karena 3 kali 18 adalah 54. Ya, itu harus cepat. Kenapa saya tahu? Karena cepat berhitung gitu ya. Sekarang tinggal ini saja, tinggal 3 dikali dengan B sama dengan 36. Berarti B dibagi teman-teman, 36 dibagi 3 atau sama dengan 12 meter. Ya, nah, gampang. Baik, soal berikut nomor 14. Nah, nomor 14. Nah, Andi berlari sejauh 10 km setiap hari menuju taman kota demi kebugaran tubuh. Ia berlari dengan kecepatan rata-rata 20 meter per menit diukur melalui running watch dan sampai di tujuan dalam waktu 40 menit. Jika kecepatan rata-rata dinaikkan menjadi 25 meter per menit, berapa lama yang diperlukan waktunya? Oke. Nah, ini apa teman-teman? Hubungan antara apa? Kecepatan dengan waktu. Nah, ini nggak perlu diambil teman-teman ya. Cuma tambahan soal saja ya. Nah, faktanya dengan tambahan seperti ini itu bisa bikin orang bingung lagi ya. Oke. Nah, kecepatan. Kalau kecepatan teman-teman 20 meter per menit
Oke. Maka sampai di tujuan selama 40 menit saja. Nah, dinaikkan menjadi 25 meter per menit. Nah, maka di sini berapa menit waktunya? Oke. Sekarang kita logika lagi berpikir teman-teman semua. Kalau bertambah kecepatan, ya bertambah, otomatis cepat sampainya atau berkurang waktunya, coy, gitu. Ya. Nah, kalau karena tandanya berbeda, berarti dilakukan namanya kali lurus. Oke. Nah, 25 dengan B dikali, ya. 25 dikali dengan B sama dengan 20 dikali 40. Ya. Kalian mau kali dulu boleh, tapi bagusnya bagi dulu baik, ya. 20 ya dengan matikan. Ya. 20 dengan 25 teman-teman itu bisa dibagi apa? Bisa dibagi 5, coy. Nah, ini berapa? Sisa 5 di sini. Ini sisa apa? Sisa 4. Toh? Nah, gampang sekali. Berarti di sini 5 dikali dengan B sama dengan 4 dikali 40. Kalau kalian mau kali dulu teman-teman, itu besar juga. Nah, langsung bagi. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nah, berarti sisa apa? Sisa B sama dengan 4 kali 8. Jawabannya berapa? 32. Oke? Mengerti ya? Pengguna Zoom mengerti ya? Oke. Baik. Soal nomor 14. Lanjut ke soal terakhir. Nomor 15 belum bertanya. Ya. 15. Nah, nomor 15. Nah, sebuah bus menempuh jarak 120 km ya dalam waktu 2 jam. 120 km dalam waktu 2 jam. Saya merubah jam ke menit. Kenapa? Karena di jawaban ada disebutkan menit supaya gampang perhitungannya. 2 jam itu sama dengan kali 60 ya. Nah, berarti 120 menit. Oke? Nah, jika bus tersebut melakukan perjalanan sejauh 100 km saja. Nah, maka di sini berapa menit? Oke? Karena berkurang jaraknya, teman-teman, otomatis waktunya juga berkurang, makin cepat sampainya. Kenapa? Karena jaraknya turun. Nah, gitu. Tandanya sama, berarti lakukan namanya kali silang. Oke? Nah, 120 kali B. 120 dikali dengan B sama dengan 100 dikali 120. Bilangan sama, hapus saja teman-teman, habis dia. Tinggal apa? Tinggal B sama dengan 100. 100 ini teman-teman sama dengan apa? Dengan 60 tambah 40 menit. Nah, 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, 1 jam 40 menit. Ya gitu. Oke. Nah, sekarang saya buka pertanyaan lagi. Oke, yang belum tadi Mas Devon, silakan. Halo Pak, malam. Malam. Asal mana Mas Devon? Ya, Asal mana Mas? Silakan. dari NTT Pak. Oke, saya Tadi mau bertanya yang di nomor 8 Pak. nomor 8. Baik. Nomor 8. Ya, kenapa nomor 8, Mas? Bro, kakak ya. Adik Devon, silakan. Ini yang terkait meter sama kilometer per jam bisa jelaskan ulang Pak. Oh. Oke ya. Di pilihan jawaban itu adalah jawabannya kilometer ya. Ini nih, kilometer toh. Nah, oke. Oleh karena itu, karena ini ada meter, teman-teman, rubah menjadi kilometer. Ya. Ingat bahwasanya
1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, jadi kalau dari meter ke kilometer, hapus nolnya 3. Sisa apa? Sisa 90. Nanti 90 kilometer per jam. Gitu. Oh iya, iya. Ya, gitu. Oke, gampang ya? Nah, gampang. Pak. Oke, baik. Makasih. Kasih ya. Saya lanjut lagi ke berikut yang bertanya. Ada Mbak Indah Lestari, silakan. Oke. Halo, selamat malam, Mas. Malam, ya. Asal mana? Untuk yang nomor 15 ini kan, Asal mana, Mbak? asal Jayapura. Oh, Jayapura jam berapa ini? Jam 12 apa ya? Jam 12 ya. Oke, di mana Jayapura, Indah? Di Sentani atau di AB atau di mana? Di AB. AB, Demi ini, oke. jam 13. Siap, Kakak. Oke, lanjut. Yang mana? Nomor 15 ini kan sebenarnya jawaban kita tuh sama. Cuman kan kalau namanya tes CPNS ini kita juga berpacu sama waktu ya. Betul. Ya kan? Nah, saya ada opsi juga sih di nomor 15 ini jawaban cepat. Ya. Mana? Yang mana yang ditanyakan? Enggak. Ya, saya bukan bertanya sih, saya cuma ngasih opsi. Ada jawaban yang sebenarnya bisa lebih cepat gitu. Oh, boleh. Iya. Boleh ya. Itu Boleh. cuma Betul. 30 detik aja sih kalau kita pakai logikanya aja. Betul. Nah, biar jadi bisa, mungkin ini ya bisa gini ya. Kan 2 jam kan 120 km. Artinya satu jam itu berarti 60 km. Bisa ya? Bukan, ini 120 dengan 2 jam itu kan 120 menit, 120 jam. Betul. Nah, oke. Jadi kalau kita main coret-coret aja, jadi 120 coret 120 artinya kan 1 kilometer sama dengan betul 100 menit nanti ya. 1 menit ya. Oke. Jadi 100 kilometer ya sama dengan 100 menit gitu loh. Betul. Nah, itu kalau kita mau berpikir ya, kalau kita mungkin bisa berlogika ya. Nah, iya, memang sih nggak semua jawaban gitu. Tapi kalau saya nilai sih nomor 15 ini kita bisa pakai logika yang nggak sampai 20 detik gitu loh. Betul sekali, betul ya. Bisa pakai itu ya, bisa. Mantap. Oke. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah, masih ada lagi. Mana? Izin bertanya, Om Alma. Helena, oke. Saya ingin bertanya, saya asal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Izin bertanya nomor 15. Ya. Itu jawabannya 1 jam 40 menit itu dapat dari mana ya yang 40 menitnya? Terima kasih. Tadi kan dapat 120 kilometer itu sampainya 2 jam atau 120 menit. Oke. Kalau 100 kilometer, nah pasti sama juga 100 menit. Mbak Helena, 1 jam berapa menit? 1 jam berapa menit? 60 ya. 100 menit ini sama dengan apa? Sama dengan 60 tambah dengan 40. Betul kan? Betul. Jadi ini kan sama dengan 1 jam. Jadi 1 jam 40 menit. Oke, terima kasih ya Om Alman. Baik. Mbak Astuti Pratiwi, silakan. Ya, halo, assalamualaikum Mas Arman. Oke. Mohon maaf sebelumnya, tapi tadi ini saya kan telat masuknya. Jadi saya mau minta penjelasan sedikit sama soal perbandingan gabungan, Mas. Ya.
Om. Ya. Saya ada soal ini. Mm-mm. Misalkan 2 ekor sapi. Ya. Nah, dia di ini dia apa namanya di 2 ekor sapi terus memakan 4 karung makanan dalam 5 hari. Ya. Nah, terus 20 sapi menghabiskan 48 karung berapa hari. Nah, itu tips cepatnya itu bagaimana ya? Oh, sama dengan soal tadi, nomor apa ya? Nomor 6 ya, nggak salah. Iya. Ya, oke. Nah, jadi sama cara dengan tadi nomor 6. Nanti lihat rekaman nomor 6 ya. Iya. Oke? Siap-siap. Oke, siap. Oke, Oke, sama. siap. Oke, baik. Oke, satu lagi ya sebelum saya lanjut. Sekarang cowok. Ya, Mas Chandra, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Om. Oke, silakan. Asal mana, Mas? Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Mau sangka ya, silakan. Iya, kalau cara yang paling cepat ini diubah menggunakan jam atau menit, Om? Oh, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, ya. Nah, nanti coba yang mana lebih cepat. Nah, gitu. Contoh soal berapa, Chandra? Bagaimana? Contohnya nomor berapa contohnya? Nomor 15 ini, Om. Oke. Yang 2 jam. Oh, kalau ini baiknya rubah ke menit, ya. Kenapa demikian? Karena di pilihan jawaban ABCD itu ada menitnya, ya. Oke. Soalnya kadang ketemu juga dengan soal nilainya itu 1 jam kadang 0,80. Jadi betul. bingung ubah menitnya itu berapa. Betul. Makanya supaya tidak bingung merubah ke menitnya terakhir, mendingan rubah memang dari awal. Oke? Oke, siap. Oke. Nah, yang belum nanti akan saya kasih kesempatan sebentar lagi ya. Nah, sekarang saya ke nomor 16 sampai dengan nomor 20. Sebentar, yang belum akan saya sebut semuanya. Yang penting bertahan, tidak kabur masing-masing. Ini tadi sudah yang nonton 900, sekarang tinggal 700 orang. Nah, begitulah setiap grup pasti begitu. Nanti ujungnya sampai tinggal 200, 300. Padahal anggota grup hampir 8.000 orang ya. Baik, nomor 16. Nah, 16. Untuk membangun sebuah rumah dalam waktu 100 hari, jumlah pekerja yang diperlukan 8 orang. Jika pembangunan rumah tersebut ingin selesai dalam 80 hari saja, maka banyaknya pekerja yang diperlukan sebanyak apa? Sebentar ya, saya minum dulu. Baik, nomor 16. Iya. 16. Untuk membangun sebuah rumah dalam 100 hari,
Jumlah pekerja yang diperlukan 8 orang, ya. Nah, kalau 100 hari, ya. Oke. Nah, 8 orang ya. Nah, 8 orang. Kalau mau selesai 80 hari saja ya. Nah, di sini berapa orang ya? Baik. Nah, sekarang kita logika berpikir lagi teman-teman ya. Kalau berkurang hari, kenapa bisa berkurang harinya? Karena banyak orangnya ya, bertambah orangnya. Oke. Nah, karena tandanya berbeda teman-teman, berarti kita langsung kali lurus ya. Nah, di sini ya, kali lurus. Oke. 80 dengan B. Jadi 80 kali dengan B. Nah, sama dengan 100 dengan 8. Oke. Nah, bisa kalian hapus ya, 80 bagi 8 sama dengan 10 ya. Nah, sisa apa di sini? Sisa 10 kali B sama dengan 100. Berarti B sama dengan 100 dibagi 10. 10 orang ya. Gampang ya. Nah, baik. Soal berikut nomor 17. Nah, nomor 17. Ibu guru memerlukan 7 lusin. Ibu guru memerlukan 7 lusin pensil warna untuk lomba mewarnai seharga 84.000. Berapa harga 84 pensil? Ya. Ini bisa ke lusin, bisa ke buah. Nah, oke. Bisa kita langsung, bisa kalian ini ya, bisa kalian rubah ini 24 ke lusin. Ingat, 1 lusin sama dengan 12 ya. Nah, 12 buah. Nah, berarti gini. Kalau 7 lusin ya, harganya adalah 84.000. Nah, 24 pensil berarti sama dengan 2 lusin. Nah, kalau 2 lusin, nah di sini berapa? Ya. Oke. Nah, dengar nih. Nah, ini ya. Baik. Kalau berkurang ya, berkurang pensil warna yang dibeli, pasti berkurang juga harganya. Warnanya sama, berarti lakukan kali silang ya. Nah, kali silang. 7 dikali dengan B ya. 7 kali dengan 7 kali dengan B ya. Nah, sama dengan 2 kali 84.000 ya. Nah, kalian bisa bagi dulu ini. 84 kalian bagi 7 sama dengan 12 ya. Nah, harus cepat berhitung teman-teman ya. Oke, berarti B sama dengan 2 kali 12.000. Jawabannya adalah 24.000. Nah, soalnya teman-teman ya, soalnya mudah, tapi yang bikin lama itu adalah banyak orang yang tidak bisa cepat berhitung. Ya, jadi tidak perlu kalian pelajari yang apa namanya soal-soal sulit ya. Kenapa? Karena yang ini saja dipastikan ada yang tidak bisa menjawab. Ada mungkin yang jawab tapi lama kerjanya. Kenapa? Karena lama berhitung ya. Nah, 24.000. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikut. Nomor 18 ya. Nah, nomor 18. Ya. Sebuah percetakan membuat 300 buku berisi 50 lembar, ukuran A4 per buku. Ya. Berapa rim kertas yang diperlukan untuk mencetak buku yang sama? Ya, ingat ya. Satu rim itu sama dengan ya 500 lembar. Ya.
Nah, setiap buku itu isi 50. Berarti kalau 300 buku, berapa semua? Tinggal dikali. Nah, kalau dikali berarti 15.000 lembar. Nah, ini Mas Rudi. Mas bilang. Bukan, enggak ada itu. Ya, betul. Nah, di sini ini berapa rim ya? Nah, berapa rim? Oke, nah sebenarnya tinggal dibagi ya, tinggal dibagi. Oke, tinggal dibagi saya teman-teman ya. Kalau bertambah lembaran pasti bertambah juga rimnya ya. Nah, jadi tandanya sama, lakukan kali silang ya. Kali silang ya. B kali 500 berarti atau 500 dikali dengan B sama dengan 15.000 kali 1 ya. Ya, tinggal dibagi teman-teman ya. Berarti ini B sendiri nolnya bisa habis 2, artinya 150 dibagi 5. Jawabannya 30 rim ya. Oke. Nah, soal berikut nomor 19. Nah, 19. Hah? Oh, ini banyak. Tinggal 2. Oke. Oh, iya. Azizi berapa Azizi? Baik, nomor 19. Dengan kecepatan 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh desa A ke B 90 menit. Berapa kecepatan yang diperlukan supaya jarak kedua desa itu dapat ditempuh hanya 1 jam saja? Oke. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini. Ada bahas menit, ada bahas jam. Yang mana paling bagus? Ya, sarankan adalah bawa ke menit semua. Kenapa? Kalau Anda bawa ke jam ini akan melahirkan bilangan koma, bilangan pecahan ya. Nah, jadi rubah ke menit semua. Kalau kecepatannya 30 km per jam ya. Nah, maka waktunya adalah 90 menit. Oke. Nah, kalau waktunya 1 jam. 1 jam itu teman-teman sama dengan 60 menit. Oke. Berapa kecepatan di sini? Ya. Nah, gampang sekali. Jadi, kalau berkurang waktunya, kenapa begitu? Karena bertambah kecepatannya. Gitu. Nah, sekarang tanda yang berbeda. Lakukan namanya kali lurus B dengan 60. Ya. Berarti B kali 60 sama dengan 30 dikali 90. Nah, 60 bagi 30 sama dengan 2. Ya. Nah, jadi gini. B dikali dengan 2 sama dengan 90. B, nah, tinggal dibagi. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Ya. Nah, jadi gampang ya. Nah, soal terakhir nomor 20. Nah, nomor 20. Pak Dito adalah guru di sekolah yang berjarak 120 km dari rumahnya. Setiap hari ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 2 jam. Nah, sama dengan nomor 19 ya. Kalau kecepatannya 60 km per jam, nah maka waktunya adalah 2 jam saja. Nah, sekarang kalau ditempuh dalam 3 jam, ya 3 jam, sini berapa kecepatannya? Bertambah waktunya, kenapa? Karena berkurang kecepatan. Oke, artinya tandanya berbeda, lakukan kali lurus. Kali lurus. Ya.
B dikali dengan 3 ya, ini kali dengan 3 sama dengan 60 dikali dengan 2. 60 bagi 3 adalah 20. Nah, berarti B sama dengan 20 dikali 2, jawabannya 40 km. Oke, nah sekarang kembali ke pertanyaan. Oke.